Orang munafik itu orang Islam nggak? Orang Islam. Orang munafik jelas orang Islam. Karena munafik nggak ada istilahnya di agama Yahudi. Munafik nggak ada istilahnya di agama Nasrani. Istilah munafik nggak ada di agama Konghucu. Ya, itu nggak ada. Munafik itu hanya sebuah istilah dalam Al-Quran. Bahkan ada nama satu surat namanya surat Al-Munafikun. Berarti itu adalah orang Islam yang di permukaannya Islam, tetapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang Islam. Tapi dia merasa dirinya Muslim. KTP-nya bertuliskan Islam. Dan mungkin tampilannya juga melakukan tampilan Islam. Tetapi mereka tidak diakui oleh Allah. Dan di akhirat kelak dia di dasar neraka yang paling dalam. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Lebih duluan dimasukkan ke neraka sebelum orang-orang kafir. Orang munafik ini. Jadi orang munafik akan menjadi penyembah-penyembah Dajjal. Kajian tentang munafik ini pahit sekali kalau dibahas Bapak Ibu. Pahit sekali. Tapi tidak ada sahabat yang beriman pun yang tidak khawatir kalau dirinya selamat dari sifat itu. Tidak ada Pak. Umar bin Khattab saja ketika beliau bersama dengan salah seorang sahabat Nabi yang mendapatkan amanah untuk memegang secarik lembaran kertas ibaratnya yang di dalamnya tertulis nama-nama orang munafik. Apa kata Rasul kepada sahabatnya ini? Ini saya amanahkan kepada kamu. Ini menjelang Nabi meninggal ya. Ini yang saya amanahkan kepada kamu. Di dalamnya ada nama-nama orang-orang munafik. Jangan engkau umumkan kepada orang luas siapa-siapa mereka yang ada tertera di dalamnya. Tapi jika orang yang tersebut namanya di dalam kertas wasiat saya ini meninggal dunia, umumkan kepada mereka bahwa namanya ada di dalam surat saya dan jangan disolatkan. Jangan dikuburkan di pekuburan orang-orang Islam. Masya Allah. Umar bin Khattab ada dekat itu, ikut mendengarkan. Kenapa bukan ke tangan Umar diserahkan Nabi? Maka gelisahlah Umar mulai hari itu. Kenapa Nabi bukan ke tangan saya? Saya kan sudah dikenal oleh Nabi Muhammad lebih pemberani, lebih kuat dan lebih mungkin untuk bisa menjaga surat itu daripada siapapun. Tapi kenapa saya tidak dititipin itu surat? Gelisah Umar. Rasulullah meninggal, sahabat ini diikuti terus oleh Umar bin Khattab. Lah orang kan gerah juga kalau diikutin terus Pak ya. Lama kelamaan sahabat ini berkata, Umar, ente ngapain sih? Kok ngikut saya mulu? Jawaban Umar, mau nggak kamu berbagi rahasia dengan saya? Saya pasti akan amanah, saya akan jaga sebaik-baiknya. Apa? Nama-nama yang di dalam itu kasih tahulah saya. Apa kata sahabat ini? Kamu kan sudah dengar sendiri. Saya nggak boleh umumkan ke siapapun, tidak boleh sampaikan ke siapapun, termasuk kepada kamu. Minta maaf. Saya tidak akan khianati janji saya kepada Rasulullah. Nggak bisa ya? Umar sedih, nangis Umar di depan. Umar yang setegar itu Pak, setan pun takut sama Umar. Nangis dia di depan sahabat ini. Sambil memelas, mengiba, dia berkata, baiklah saya tahu. Tapi saya minta izin kepada kamu. Sebutkan, ada nama saya enggak di situ? Itu ternyata dimintanya, ada nama saya enggak di situ. Kenapa Rasulullah tidak menitipkan ke saya? Ketika Umar mendengar bahwa namanya tidak ada di dalam surat itu, barulah dia lega apa? Sehingga Ibnu Abi Mulaikah di dalam hadis Sahih Bukhari berkata, saya sudah berjumpa dengan 30 orang sahabat Nabi yang masih hidup. Kata Ibnu Abi Mulaikah, seluruh mereka saya melihat ada 4 kesamaan. Seluruh mereka ada 4 kesamaan. Satu, seluruh para sahabat itu menyangka iman mereka masih lemah. Dua, seluruh sahabat Nabi menyangka amalnya masih sangat sedikit, dan yang sedikit itu pun belum tentu Allah sudah pasti terima. Masya Allah ya Pak ya. Yang ketiga, seluruh sahabat Nabi akan sangat senang, gembira, bahagia jika dinasehati, diluruskan, ditegur dengan Al-Quran dan hadis. Senang sekali, sangat bersyukur. Yang ketiga, seluruh sahabat Nabi tidak ada satupun yang merasa dirinya sudah pasti aman daripada sifat
munafik. Jadi nggak ada satupun merasa aman. Nggak mungkin, saya ini udah sahabat levelnya, nggak mungkin ada sifat munafik. Nggak ada itu. 30 orang sahabat Nabi yang masih hidup saya temui, ke-30 hanya 4 ini sama pada mereka semua. Tapi kata beliau, saya sudah ketemu dengan orang-orang munafik. Pada mereka mirip, semuanya mirip. Satu, seluruh mereka menyangka iman mereka udah kuat-kuat. Nah ini bedanya Pak, orang munafik dengan sahabat. Yang kedua, seluruh orang munafik menyangka amalnya ada banyak, dan yang banyak itu pun sudah bisa menyelamatkannya dari neraka, sudah bisa memasukkannya ke dalam surga. Seolah-olah mereka itu sudah yakin amalannya itu sudah pasti diterima oleh Allah. Ini orang munafik. Yang ketiga, orang munafik yang saya temui seluruhnya sama, marah kalau ditegur, tersinggung kalau dikritik, sensitif betul kalau mendapatkan kritikan, dinasehati murka dia. Kepada orang yang menasehati dia akan memberikan cap dan label-label, kamu syirik lah, kamu orangnya nggak fair lah, kamu orangnya memang dengkian ke saya lah, dan sebagainya. Dan yang keempat, seluruh orang munafik merasa dirinya aman dari sifat-sifat munafik.